ijazah Jokowi Oh, ditetapkan ya. asli oleh pengadilan. Belum. Hah? Kan baru mau naik pengadilan. Waktu itu apa? Gelar perkara tuh apa? Gelar perkara. Jokowi melaporkan peristiwa. Ya, Hmm. dilakukan penyelidikan apa segala macam dengan segala bukti, dua bukti inilah ditetapkanlah tersangka kan. Baru gelar perkara. Oke. Setelah gelar perkara, orang si yang dijadikan tersangka ini minta gelar perkara khusus. Karena kan, loh, waktu gelar perkara nggak ditunjukkan ijazahnya Jokowi. Nah, gelar perkara, jadi mereka minta gelar perkara khusus yang memang secara undang-undang ada. Tidak disebut di situ sama polisi. Tahu-taunya diperlihatkan pas gelar perkara khusus, bukti-bukti yang udah ada yang lainnya, plus itu lagi gitu. Ijazah. Suruh lihat, nah terkejut lah semua kan. Tapi ya tetap aja nggak percaya deh. Itu tetap 99,9% palsu gitu. Sementara itu kalau gua sih diduga itu ijazah Jokowi yang asli. Pengacara si Egy Sujana itu mengakui itu ijazah yang asli. Pengacaranya Pengacara si Egy Sujana, bukan pengacara si Roy, Tifa Suryo. dan itu beda, beda pengacara masing-masing. Nah, si Egy pun ketar-ketir kali kan. Kalau gelar perkara udah bilang asli ya ngapain ke Nggak, gelar persidangan? perkara itu ini mau naik sidang coy. Jadi Ya tapi udah dibilang asli ngapain ke sidang lagi? Ya udahlah, terima aja. memperlihatkan tidak polisi tidak menyatakan itu asli bahwa ini ijazahnya. Cek asli apa palsu. Ya silakan lihat sendiri kan gitu. Silakan menilai Tapi karena sendiri. nggak boleh dipegang, nggak boleh disentuh. Si ada yang nyentuh si pengacaranya itu sentuh. Baru setelah gelar perkara berkas naik Pengadilan. ke kejaksaan. Baru naik pengadilan. Besoknya kan rame itu di TV-TV itu. Ya kan terutama Aiman sama TV One ya kan gitu. Katanya si Tifa bilang bahwa dia dia tidak merequest gelar perkara tapi dia diundang. Dianya tidak, tapi teman dia yang lain eh, melalui pengacaranya gelar perkara si Roy, si Rismond, entah siapa lah minta gelar perkara khusus. Dia dikasih. Tapi si Tifa bilang kan satu Kalau Tifa kuliah. enggak, kalau Tifa enggak. Kalau Tifa enggak, dia memang enggak dan tidak diundang gitu loh untuk melihat, tapi dia datang. Kata di info diundang, cuman dia merasa nggak merequest. Itu Iya, itu loh. bukannya nggak sah jadinya. Nah, itu kan permainan mereka, bukan enggak sah. Loh, dari pihak salah satu pihak terdakwa meminta gelar perkara khusus ya, silakan. Kan ini terdakwa semua dibuat. Ya diundang. Mau nggak datang ya terserah. Nah, cuman yang minta gelar perkara harus datang. Yang minta gelar siapa sebenarnya? Kayaknya si Roy. Kalau nggak Roy si Egy. Ya waktu si Tifa teriak-teriak, saya nggak diundang, saya nggak tahu apa-apa. Ya, Si Roy, si itu Roy diam aja. iya, itu udah nggak ada cerita. Ih, gue salah ya. Belum, lu pikir udah sidang? gue kira udah Belum. gue kira udah inkrah. Belum, sidang aja juga belum naik ke jaksa juga belum, berkas masih di polisi kan. Tapi kalau udah P21 istilahnya. ya, tapi kalau udah dilihat secara kasat mata dalam gelar khusus itu asli ya. Enggak, belum bisa cuy. Karena ini sudah naik ke ranah itu, Enggak, maksud gua kalau udah ngelihat tuh asli ya udah mundur aja lah. Kenapa enggak? ya nggak Masih bisa. diterusin? Ini ya polisi udah naik perkara nggak bisa diiniin. Enggak, maksudnya yang itu yang menuntut udahlah Loh, legowo. i- ya itu tadi betul yang kata pengacaranya si Jokowi. Mau asli mau enggak mereka akan tetap tidak percaya. Cuman kan mereka menarik lagi ke masalah yang lain tuh si Panci. Apa? Gibran, ijazah Gibran juga. Kan terus Jokowi bilang kan dia tidak akan memaafkan 3 orang. Oh gitu, Iya, Jokowi. Tiga orang itu lah Roy, ya Rismond udah sama pasti. Tifa. Roy, Tifa, RRT lah. Roy, Rismond, Tifa. Mungkin kelompok si Egy Sujana sama TPUA ya udah dimaafin. Until they rot in jail gitu.
Mungkin nanti dapat amnesti dari Prabowo. Amnesti lagi. Skenario-nya mungkin mungkin kayak gitu. Kalau gue lihat ya skenario kayak gitu. Mungkin aja, tapi tergantung lah. Berarti Selalu dibawa politis sama si Jokowi. UGM kemarin yang di ini. Kenapa nggak kayak si Bahlil katanya, UI ke Bahlil, Dewan Kode Etik. hubungannya Bahlil apa? Kan dipermasalahkan juga ijazahnya. Bahlil. Ya, tapi cuman tidak ada yang orang yang misalnya kayak si Roy nuntut gitu. Bahlil akhirnya mempertunjukkan dan ada Dewan Kode Etik UGM. Lah, nggak selalu harus Dewan Kode Etik. Lu ketemu dengan orang UGM, dosen-dosen UGM itu kan udah rektor dan jajarannya udah Dewan Kode Etik tuh. Menyatakan bahwa itu asli, lu yang ragu kan. Beda kasus sebab itu dituntut dulu sama beberapa orang, ada yang nuntut ke rumah, beda sama si Bahlil. Bahlil siapa sih nama? Rahardian. Bahlil siapa tuh? Ardian. Teman kantor gue itu. Oh, lalu. Enggak, gua kalau tuh Bahlil Rahardian tah, padahal nggak nyampe. Nah itu ya Bahlil beda case, nggak ada yang nuntut dia rame-rame datang ke rumah, geruduk apa segala macam, iya nggak ada. Itu hak orang lah kalau dia mau nunjukkan, dia nggak mau nunjukkan. Cuman kalau lihat ingin ditampol itu si Panci satu itu. Kenapa? Iya, On the ring. iya maunya di Holy Wing aja kan. Waduh, ini orang lagi ngomong dia, nggak benar itu, nggak benar. Dan sementara pas dia ngomong orang tenang aja, dia nuduh-nuduh orang. Benar apa enggak, pokoknya diam aja kan. Nah giliran orang yang menyanggah dengan ini dia, oh nggak benar itu, harusnya begini mbak. Mr. Roy Panci. Holy Wing aja lah, nggak usah di pengadilan, di Holy Wing aja. Lawan siapa? Celos kayak siapa kayak KKJ atau iya lawan di situ. Haji mah beneran profesional. Ya kan Jack Paul sama itu kan. Enggak, maksudnya lawan si itu aja apa? Eh, Projo kan, pendukung Projo atau siapa? Muda-muda Bung Projo mah. Enggak, yang tua kan ada, yang seumuran sama dia. Ada si Bestari siapa tuh, tapi beda kelas kayak ya. Bestari besar badannya. Umur sama. Bestari. Ada pengacara. Bestari Karlinda. Itu Bestari. Ini Bestari si Tepu apa orang Karo dari apa pendukung Jokowi. Bohirnya berapa duit itu? Gue pikir sih 4M lah itu per orang. Iya bisa jadi per orang. Berarti yang itu ada 5 kan? 20M lah. Malah lebih. 4, 3 tambah 5. 8. Ya 32M lah, lumayan. Duitnya Demokrat banyak.